Halo semua teman-teman, selamat datang di channel Signal Analisa. Ya, seperti biasa nih market sudah terbang ya, kita nggak tahu terbangnya sampai mana ya. Dan sekarang tanggal berapa teman-teman? Sekarang tanggal berapa teman-teman? Sekarang tanggal 6 ya. Sekarang tanggal 6 di sini ada berita ya teman-teman, tanggal 10 April. Nah, 10 April ini apakah market akan terbang tinggi lagi atau dia akan turun lagi, kita nggak tahu ya. Dan seperti biasa kita kalau mau analisa ya, tren masih kuat naik ya teman-teman. Kita cek dulu trennya. Sini kayak sempat gambar-gambar ya kalau nggak salah ya. Nah di sini tidak sesuai analisanya, tidak, harga tidak bisa seperti yang saya inginkan ya. Saya ingin dia turun lagi, malah dia terbang terus sampai ke atas. Ya udah, kita lanjut aja. Jadi ini jadi apa teman-teman? Ini jadi apa? Kalau kita lihat kemarin saya bilang ini bukan jadi boss, tapi ini jadi liquidity aja, sweep liquidity ya. Karena dia tidak valid ya. Yang bisa dikatakan valid kalau dia ambil inducement di sebelah kiri ini. Namun inducementnya tidak di sweep ya. Jadi dia langsung naik. Oke. Nah, tapi lihat teman-teman. Nah, ini tren turun naik turun. Nah ini kan inducement. Nah ini bos masuk lah. Ini masuk, sedangkan ini tidak. Nah sekarang inducementnya ada di mana? Ada di sini ya. Terus naik, kemudian turun. Nah inducementnya di mana? Kita cek lagi teman-teman untuk gold. Nah ini di sweep. Oke, di sweep dia sweep ya teman-teman ya. Ini sweep turun ya ya teman-teman, dia turun kemudian naik. Nah ini sweep lagi ya, jadi ada inducement di sini. Nah jadi inducementnya ada di sana ya, karena ini ada structure ya, ada dua, dari naik turun ya, kemudian naik lagi, kemudian turun lagi, kemudian naik lagi. Nah ini di sweep, maka ini jadi bos. Oke, ini jadi bos ya, ini jadi bos teman-teman, karena ini valid jadi bos ya. Kalian sudah paham, pastinya kalian udah paham. Nah udah valid jadi bos ya, yang kita lakukan adalah uh, apa, kita tentukan swing low-nya. Nah swing low-nya ada di sini teman-teman. Nah ini swing low-nya. Jadi kita bisa trading asalkan jangan sampai lewat garis yang bawah ini. Nah kemudian sini turun naik. Nah ini inducement ya, belum jadi, dia turun lagi sampai sini. Nah ini baru inducement ya. Karena apa? Karena dia sudah nge-break strukturnya ya. Dia naik turun naik. Nah ini break ya. Nah, di break ya, sorry, ini di break, maka ini ada internal structure turun. Oke lanjut. Oke, apakah ini potensial untuk jadi break inducementnya? Belum tentu ya teman-teman, dia bisa aja naik. Nah, dia bisa aja naik, kita nggak bisa memprediksi market terus-terusan ambil inducement terus, tapi kita bisa mengetahui kalau market ini mantul di area imbalance itu sendiri ya. Nah contoh seperti ini kan ada area imbalance ini, walaupun tidak semua ditutup, tapi market sempat disentuh oleh imbalance juga ya, itu ke trigger ya. Nah sekarang tren naik kemudian turun. Nah ini inducement, ini dia ini jadi ada strukturnya ya. Nah sweep teman-teman. Nah maka ini inducement teman-teman
Lihat pergerakannya, ini inducement ya. Terus trennya turun sampai sini, dia naik lagi. Nah, ini ngebreak atau enggak nih? Apa tutup candle atau tidak, kita cek dulu. Nah, ini kalau dia sampai nggak nutup candle dalam waktu time frame 1 jam ini bukan valid boss ya. Nah, ini sweep juga ya. Jadi kayak begini, terus inducementnya apakah di sini? Enggak, teman-teman. Inducementnya pindah ke mana? Pindah ke sini, teman-teman. Nah, jadi inducement pindah ke sini. Ketika dia turun ngebreak, maka ini jadi swing high yang valid ya. Awalnya di sini swing high yang valid, berubah jadi di sini ya. Jadi kayak begini, teman-teman. Awalnya di sini, langsung pindah ke sini ya. Ini swing high-nya yang valid ya. Terus market, nah kalian tahu kan, area area yang bagus itu entry itu kan dari sini sampai sini kan. Nah, kalau kita pakai Fibonacci kan dari mana ya? Oke. Nah, ini kan kita tarik sampai sini kan. Nggak benda di sinilah. Nah, jadi apakah area potensialnya ada di sini? Iya, ada di sini juga. Tapi jangan lihat di situ juga ya, teman-teman. Apakah market bisa area di sini? Bisa, teman-teman. Bisa. Nah, di sini juga bisa, teman-teman. Nah, begitu. Kayak begini. Nah, kayak gini gimana? Boleh nggak? Boleh. Tapi kok dia ngelewat, teman-teman? Ya, nggak masalah, teman-teman. Jadi ini ya area stop loss kita. Ini adalah area order flow. Ya, kalau kita ambil dari high sampai sini, ini area beli bagus ya. Jadi kita bisa entry di kita bagi aja lah. Kita pakai ini ya, sini. Nah, kalau kalian entry di bawah dari sini sampai sini itu area bagus. Nah, itu juga bisa. Nah, kalau begini gimana? Boleh, boleh. Terus kita M15 cek ya, ya. Atau kita cek di time frame kecil lagi. Nah, ini tren turun sampai sini dia naik. Nah, dia mantul tapi nggak ada perubahan structure ya. M15 kita cek lagi. Nah, lihat kayak seperti kemarin yang kita bahas loh ini. Turun, ini kok bisa jadi boss walaupun nggak ada inducementnya ya, karena ini M15. Kalau kita cek di M3 atau M5 ini kelihatan gitu. Nah, ini juga sama gitu. Kalau ini adalah boss ya, teman-teman. Boss di M berapa? M5. Kalau kalian nggak percaya, kita cek ya. Ini bos di M5, kita cek ya. 5 atau M3 ya, kalau nggak salah M5 ya. Sorry, M3. Nah, ini kan M3. Nah, ini ada inducementnya. Nah, ini ya. Nah, ini jadi bos. Kemudian ini di break. Nah, ini di break, teman-teman. Change of character. Seperti ini change of character. Kita cek N15. Nah, yang area entry yang bagus di mana? Area di sini. Nah, kalau ini kan lihat, teman-teman. Ini kan ada imbalance-nya. Tapi lihat order blocknya yang mana. Ini ya, teman, order blocknya, teman-teman, yang merah ini. Ya. Nah, inside bar. Nah, ini entry ya. Tapi nggak kena ya, yang kena malah di sini. Nah, di sini ya. Oke, dia kena trigger, mantul, cus, udah jadi bos. Nah, bos di mana? Bukan di
time frame M15 lagi di H1. Ini beda, change of character di M15 dengan di H1 beda banget. Nah, ini udah seperti itu teman-teman ya. Jadi cara trade-nya ya seperti itu ya. Jadi ya kalian bisa coba sendiri. Kalau kalian mau simpel lagi, kalian bisa ubah modifikasi lagi ya caranya ya. Untuk analisa market sekarang ini gold ya masih bisa dikatakan dia masih bisa naik teman-teman. Nah, yang saya ketahui sekarang adalah inducement untuk gold adalah di sini ya. Di sini. Jadi market apakah harus ke bawah dengan seperti tren ekspansi kayak begini nih, marketnya nggak menurut saya nih masih bisa naik ya. Jadi kalau ada struktur seperti ini ya, ini kan ada internal structure ya yang sudah terjadi. Nah, ini kalau di break maka ini jadi inducement ya, pindah ke sini. Nah, kemudian kalau ini sudah jadi inducement, jadi saya akan prediksi market kalau sudah naik, setelah itu dia akan turun ke bawah, paling tidak di sini ya, mantul di area ini aja ya, setelah itu naik lagi. Udah seperti itu ya analisa saya. Jadi kita nggak usah pising-pising lagi teman-teman, cukup gambar area aja ya. Kalau sudah masuk di area, kita buka M15, tunggu market structure atau perubahan structure market ya. Nah, saya juga punya metode lagi teman-teman, tapi ini backtest saya belum selesai ya, tapi saya kasih ke kalian, semoga kalian bisa gunakan. Tapi sebelum gunakan kalian backtest juga ya. Ini di semua market juga ya, ini bonusnya untuk kalian ya, tapi saya belum sempat backtest semua, baru sekitar ya 70 trade ya. Nah, tapi hasilnya masih yang memuaskan sih, namun belum lengkap, belum datanya masih kurang ya. Jadi sini saya kasih kalian metode ya. Metode ini semoga aja bisa kalian lakukan, gunakan. Namun kalian backtest sebelum itu, kalian backtest, jangan langsung pakai saya nggak saranin ya. Kalau kalian nggak backtest, jangan pakai ya. Jadi trennya cukup kalian nggak usah ngelihat arah manapun ya, cukup kalian ngelihat structure seperti ini ya, atau seperti pola N ya. Nah, seperti ini juga boleh ya. Ini di M15 ya, kalian cukup menggunakan 2 time frame saja ya, M15. Oke, di M15 ini kalian harus melihat buy side liquidity-nya. Nah, ini ada internal structure, kalian sebut ini BSL, kalian pasti ngerti lah. Nah, sedangkan yang di bawahnya itu adalah SSL ya. SSL-nya di mana? Misalnya di sini teman-teman. Sini ya, sorry. Nah, ceritanya marketnya begini teman-teman. Nah, begitu ya. Sekarang yang harus kalian lihat adalah market mau kemana. Misalnya market naik ke atas. Nah, walaupun dia naik ke atas, jangan sampai dia nutup candle. Kalau market nutup candle, misalnya dia naik, terus kalian tunggu nih marketnya, walaupun dia baru nge-sweep sekali, jangan langsung entry sell, jangan langsung kalian cari-cari pola. Kalian tunggu dulu polanya ini, apakah pola ini sudah benar-benar ibaratnya hanya jadi sweep liquidity atau enggak. Kalau saya sih sarankan kalian cari pola yang ada ekor panjang seperti ini. Nah, kalau sudah nutup candle seperti ini dan harga buy side liquidity-nya sempat disentuh, namun ekornya saja, kemudian ada candle baru lagi di sini nantinya ya, misalnya ini misalnya warna hijau ya, saya ganti warna hijau, kemudian sini ada candle warna merah nantinya kayak gini lah misalnya ya, itu bagus candlenya ya. Jangan sampai candle buy side liquidity ini jangan sampai ditutup oleh candle, jangan sampai begini ya, terus dia tutup candle ya, close candle, jangan.
Kalau itu gagal, kalau dia sampai sini lah boleh lah. Nah, ketika udah market seperti ini, kalian ubah marketnya, time frame nya, kalian ubah ke M5 atau M3, terserah. Kalau kalau M5 juga boleh ya. Nah, di M5, sorry kok malah beneran saya kasih gambar. Nah, kalian ubah langsung M5, anggap aja ini ubah ke M5, jadi seperti ini konsepnya. Nah, ini buy side liquidity yang tadi ya. Nah, ini time frame M5 ya. Ya, nggak harus M5 juga ya. Kalau bisa di bawahnya time frame 15, kalau 53 itu ya. Yang penting kalian harus cari area point of interest ya. Ini nggak perlu pakai inducement, cukup kalian tunggu marketnya berubah structure gitu aja. Yang tadi kan marketnya kayak seperti ini, anggap aja ini sudah terjadi marketnya kayak begini. Nah, kemudian kalau kalian ngeliat structure seperti ini di M5, ini M15, udah di M5 seperti ini, structure market atau market shape tuh seperti ini ya teman-teman. Dia harus ada dua, dia harus ada sweep sini, kemudian ada candle, dan candle nih dipastikan dia harus nutup ya, jangan nggak nutup, dia harus tutup. Kalau dia sudah nutup candle, baru kita entry sell ya. Kalau nggak nutup, jangan entry sell ya, apapun itu ya. Misalnya dia nutup sini candle, nah jadi yang harus kita lihat ada apa, cukup ngelihat fair value gap ya. Kalau ada fair value gap, ini contoh fair value gap, saya kasih tulisan FEG ya. Nah, itu kita entry sell aja sini ya. Nah, stop loss kalau bisa di atas ya, di atas swing high-nya ya. Pastikan ada fair value gap. Kalau nggak ada fair value gap, jangan masuk ya. Take profit di mana? Di SSL-nya. Di sini. Udah gitu aja, cukup. Atau kalau kalian misalnya mau ngubah polanya, misalnya kalian fokus SL-nya, misalnya SL risk-nya segini, tapi TP kalian tuh 1/2, boleh. Jangan, nggak harus kalian TP di sini. Kalian bisa pakai metode kalian sendiri ya. 1/2 udah cukup. Itu juga udah bagus ya. Jangan kalau kalian mau TP maksimal juga boleh, seperti ini boleh banget juga. Cuman lebih sering gagal nanti ke depannya kalau kalian TP RR2 kayak begini ya, tutup candle udah pasti profitnya udah lebih sering gitu. Itu aja bedanya. Kalian sekarang tergantung kalian mau pakai yang mana. Oke, itu aja. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Jangan lupa like and subscribe di channel Signal Analisa. Terima kasih dan selamat malam.